Halo sahabat inovasi, kita bertemu kembali pada acara One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Pada hari ini kita akan membahas inovasi di bidang peternakan. Bersama kami telah hadir Ibu Insinyur Epina, sehari-harinya sebagai Kepala Sains Teknopark Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Sains Teknopark Provinsi Sumatera Selatan ini salah satu UPTB-nya Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Dan Sains Teknopark ini mengambil tema pertanian dan peternakan. Ya. Kalau ingin sharing-sharing ilmu tentang pertanian dan peternakan, boleh ketemu dengan Bu Epina. Ini dia orangnya. Apa kabar Bu Epina? Baik Ibu, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Mesti kita harus jaga kesehatan. Mudah-mudahan dalam pandemi ini kita tetap sehat. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang inovasi Ibu Epina. Ini barangnya ya. Ini adalah pakan ternak. Pakan ternak ini diberi nama Govera. Nah, kenapa diberi nama Govera? Ya. Baik Ibu, saya jelaskan Bu ya. Pakan Govera ini diberi nama karena dia spesial. Salah satu komposisi bahannya ini mengandung tanaman Indigofera Bu. Indigofera sendiri itu merupakan salah satu jenis hijauan pakan ternak. Ini ya contohnya. Ini pemirsa contoh daun Indigofera. Tapi ini Indigofera yang boleh dimakan ya, boleh dimakan ternak. Karena ada juga Indigofera yang digunakan untuk pewarna alam tekstil, beda ya itu ya? Beda Ibu itu. Beda. Jadi jangan sekali-sekali coba Indigofera yang untuk pewarna tekstil untuk dimakan. Berbeda ya? Jadi ini Indigofera yang kita tanam di sini Ibu lebih kurang 4 hektar khusus untuk membackup pakan hijauan ternak kita. Dan hasil inovasi kami, jadi kita itu mencampurkan Indigofera ini dalam bentuk tepungnya ke dalam. Jadi ini Indigofera ini ditepungkan dulu. Ya, berarti dikeringkan. Kita jemur berapa hari. Setelah dia kering, kita giling dengan mesin. Nah, setelah dia siap menjadi tepung, baru kita campur dengan bahan-bahan pakan yang lainnya. Jadi tujuan kita, karena pakan ternak umumnya Ibu itu kan komposisinya beragam dan sebagian besar banyak yang impor. Oke. Ada bungkil kedelai itu Indonesia itu setiap tahun besar Bu, impor mahal sekali. Kemudian ada bungkil-bungkilan juga. Jadi kita berusaha mengganti bungkil kedelai yang memang sumber protein itu ke Indigofera karena komposisinya ternyata sama Bu. Luar biasa ya. Proteinnya tinggi sama. Jadi kita gantikan dengan bahan lokal karena kita bisa menanamnya. Otomatis kan jadi untuk pengadaan bahan pakan itu bisa tergantikan. Nah, itu salah satu inovasi. Karena terus terang bungkil kedelai ini kan kita selalu impor. Itu mahal. Jadi kalau kita antara lain latar belakangnya itu ya, untuk menggantikan bungkil kedelai yang masih diimpor sampai dengan saat ini. Iya, Indonesia besar sekali menurut data, itu besar sekali mengimpor bahan-bahan seperti itu, kemudian tepung ikan juga. Makanya ini salah satu inovasi kita menyisipkan Indigofera yang sudah diriset oleh peneliti-peneliti di universitas bahwa ini mutu dan nutrisinya tidak jauh beda dengan namanya kedelai. Jadi kita bisa mengurangi pemakaian itu dan kita bisa mencampur sendiri, maka itu adalah produk ini Govera. Govera itu karena ada Indigofera. Oke. Prosesnya susah nggak Bu kalau misalnya ada petani ya, para petani ataupun saya lihat ada beberapa pengusaha muda juga yang bergerak di bidang peternakan ingin menerapkan untuk pangan Govera ini, prosesnya susah nggak selain tadi dari tepungnya terus diapain? Jadi gini Bu, kami jelaskan. Jadi kalau untuk proses budidaya, kemudian proses pemanenan, proses pengolahan itu tidak terlalu susah. Jadi khusus untuk ukuran rata-rata petani kita bisa lah ini. Jadi dia tidak terlalu rumit teknologinya. Hanya saja mereka mesti siap dengan tanamannya. Jadi mungkin rumah tangga peternak itu harus punyalah berapa batang ya di rumahnya. Dia budidaya dulu. Nanti kan ini kita
dia setelah kita tanam Bu, itu kita tunggukan dulu 90 hari. 90 hari pas dia sudah mulai bisa untuk dipanen perdana. Selanjutnya nanti per 60 hari baru kita potong lagi. Nah, cara nanamnya gimana nih? Apa cukup dipotong, ditancapkan stek gitu atau ada cara khusus? Ya, ada dua Bu, ada dua cara. Ada dua cara budidaya indigo vera ini. Yang sebenarnya lebih tidak ada perbedaan gitu nyata, tetapi kalau untuk dia berumur lebih lama, lebih panjang, itu kita menanamnya berbudidaya dengan biji. Oh, dengan biji. Ya, biji. Tetapi ada juga kalau untuk di petani yang tidak terlalu ingin repot, itu dengan stek. Stek juga bisa. Itu bisa nanti di stek, kalau dia sudah tumbuh bisa kita tanamkan. Kalau untuk biji, karena kita sayang Technopark, kita kan butuh juga untuk perbenihan. Kalau untuk masyarakat umum kan dia bisa untuk konsumsi sendiri Bu. Jadi dia bisa lebih cepat. Nah, itu harapan kita. Ini Bu, kami jelaskan, satu batang ini rata-rata itu kalau dipanen daunnya itu bisa mendapatkan hijauannya 1 kilogram basah. Kalau kita satu pohon ya. Jadi kan kalau kita sudah pernah ukur rendemennya, maksudnya kadar airnya itu kan lebih kurang berapa ya, 70-80% seperti itu lah Bu. Jadi kalau misalnya 1 kilogram basah itu kita mendapatkan tepungnya itu kira-kira ya 100 gram, 200 gram seperti itu. Jadi ini bisa sekali untuk ternak, dan untuk pemberian di peternak itu bisa berbagai metode. Jadi khusus untuk hari-hari dia bisa langsung di ini Bu, langsung hijau, dipotong saja. Tidak perlu dijadikan. Oh, ini mungkin untuk simpenan ya? Iya, itu bisa kita perlukan konsentrat itu kalau untuk kita misalnya untuk ternak-ternak yang memang perlu nutrisi tinggi seperti yang bunting. Tapi kalau peternak atau mungkin untuk musim kemarau ya? Ya, bisa juga. Tapi kalau untuk peternak, untuk lebih efisien dan murahnya, dia bisa mencampur hijauan rumput yang diaritnya itu dengan indigo Bu dalam 100 gram. Karena kalaupun diselipkan di hijauan, dia kan nutrisinya tinggi. Jadi otomatis nutrisi hijauan juga terangkat. Ini pemirsa bisa dilihat nih daunnya ya. Ini namanya indigo vera. Dan kebetulan memang hari ini kami ngobrol-ngobrol inovasinya, bincang inovasinya di Science Technopark ini. Kita ini indoor ini ngobrol-ngobrolnya. Di depan kita itu banyak sapi-sapinya Ibu Epina yang gemuk-gemuk makan dari formula indigo vera, kemudian kombinasi dengan padang gembala ya. Nah, ini daun indigo veranya. Nah, sekarang kalau ini dijadikan pakan ternak, keunggulannya apa dibandingkan pakan-pakan yang lain? Pertama tadi kan proteinnya tinggi ya. Maksud saya, apakah sudah terbukti keunggulannya? Misalnya Ibu Epina sudah pernah ada berapa ekor sapi diberikan ini dibandingkan dengan pakan yang lain? Baik Ibu, kami jelaskan. Ini nutrisinya tinggi, memang sudah berdasarkan literatur, tapi sudah 2 tahun yang lalu waktu kita melakukan inovasi ini, kita sudah melakukan uji coba waktu itu Ibu pada sapi-sapi kita kan punya sapi Brahman dan Bali, tapi itu datanya saya itu kita cobakan 3 ekor dan 3 ekor, ternyata memang perkembangannya positif. Tetap 2 itu mereka tumbuh rataan hariannya itu lebih dari 0,6 kilo per hari, asal kita kasih, tapi ini intensif ya, maksudnya memang setiap hari kita kasih 3 kilo Govera. Kita ukur waktu itu. Memang ternyata signifikan ya. Artinya untuk penggemukan ya bagus sekali ini. Oke, artinya dampaknya terhadap pertumbuhan sapi sudah terbukti ya, sudah diuji coba dan di riset di Science Technopark ini. Nah, seandainya ada petani yang ingin mereplikasi formula ini, bisa nggak? Ya. Baik Ibu, kami sih dengan senang hati kalau petani ingin mereplikasi bahan baku ini, silakan direplikasi, nanti diuji. Tetapi kalau mereka pun ingin maksudnya menyesuaikan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka Bu, tidak apa-apa, karena memang kita ingin mengintroduksi, mensosialisasikan hijauan indigo ini, ayolah dipakai gitu. Rumput-rumput itu kan nutrisinya tidak setinggi indigo, jadi bisa dinaikkan level nutrisinya dengan mencampur indigo vera ini, baik dalam bentuk segar maupun bentuk tepung. Ada lagi ini Bu kelebihannya, selain dia nutrisinya tinggi, ini dari literatur juga kami dapatkan bahwa ini adalah
salah satu jenis ada zat penyuburnya. Jadi bagus untuk Oh, yang memang- betina. yang Sapi memang betina akan lebih subur makan iya, termasuk Indigo di Vera. jantan loh Bu. Kalau manusia bisa nggak ya? Dan ini kotoran itu agak kurang level baunya Bu. Oke. Jadi ini kita sudah coba. Memang kalau kita di kandang itu teman-temannya di kandang kita cobakan, ayo campur hari ini dengan itu kita masuk, itu agak kurang. Memang jauh dia berkurang. Tuh. Nah, kemudian kalau masyarakat ingin belajar bagaimana membuat pakan bercampur Indigo Vera, tentunya bisa datang ke Sains Teknopark ya, Bu Pina ya, karena salah satu fungsi dari Sains Teknopark itu adalah untuk tempat transfer teknologi. Itu merupakan salah satu layanan dari Sains Teknopark. Di mana Sains Teknopark? Letaknya di Indralaya ya, di Indralaya. Desa Bakung tepatnya, kecamatannya Indralaya Utara. Di searching di Google nggak ada kali ya? Ya, ada Ibu. Ya. Jadi silakan untuk sahabat-sahabat petani, peternak yang ingin berkunjung ke kami selalu ada di sini dari pagi sampai sore, bahkan hari Sabtu pun kita selalu standby Ibu, karena memang ini kita banyak mengurusi barang-barang yang maksudnya memang harus tidak bisa seperti Barang hidup ya. Betul. Jadi kalau ingin melihat Indigo Vera, kemudian misalnya ingin mengambil untuk setek, silahkan, karena memang kami itu kan fungsi pelayanan kita Bu, supaya ini Indigo Vera ini lebih banyak ditanam di masyarakat dan mereka lebih bisa meningkatkan kualitas makanan ternaknya. Atau mungkin nanti tantangannya bagi STP juga membibitkan ya, Ya, sehingga masyarakat bisa membeli di STP. ya betul. Ya, memang ini program kita teman-teman sudah kita arahkan agar mulai tahun ini kalau memang ada kita siapkan. Jadi tidak semua itu semata-mata diambil hijauannya, tapi ada beberapa pohon yang memang kita siapkan supaya dia kita besarkan sebagai bibit. Mungkin 10 batang itu betul-betul kita ambil yang tua-tuanya, kita benih bijinya seperti itu. Nanti bisa kita kita bagi, kita dalam bentuk polybag ataupun nanti kita kalau petani yang betul tidak mampu kita bagikan Bu, supaya mereka bisa. Oke. Selama ini mendifusikan hasil inovasi kemudian kita pakai untuk ternak kita, hambatannya apa Bu? Hambatannya kalau yang berarti sih tidak ada Bu, cuman memang harus kita, karena ini belum familiar di sini, karena mereka biasanya peternak-peternak sekitar kita ini kan taunya hanya Rumput ya. Jadi sosialisasi itu memang harus sering-sering. Jadi memang kita di STP kami merencanakan paling tidak sosialisasi itu kita undang mereka, kita ingatkan lagi kalau benihnya tidak ada, kita bisa share mereka, kita bisa bagi seperti itu supaya mereka mulai, karena ini kan kalau untuk lingkungan kawasan kita masih barang baru, tapi dengan fakta yang ada, memang kita harus terus menerus Bu. Ya. Kalau untuk sapinya sendiri ada hambatan nggak? Artinya walaupun ini pakan yang bermutu, proteinnya tinggi, tapi kalau sapinya nggak mau kan nggak bisa juga ya. Nah sapinya gimana nih? Pertama diberi ini langsung mau nggak? Jadi pertama sekali memang karena ini barang baru Bu, apalagi seperti katu kan kadang-kadang wah apa ini? Nah itu harus kita selipkan di rumput Bu, untuk strategi kita mengelabui ternak itu. Kalau dia semata-mata seperti ini, dia kadang-kadang kan sapi lihat ini apa, saya nggak pernah makan gitu kan. Tapi kalau kita selipkan di antara rumput hijau-hijauan atau kita cacah sekali, jadi nggak terlihat betul ternak itu dia mau. Mungkin kalau jadi seperti ini dia lebih mau ya? Ya, kalau ini konsentrat ya sangat disukai ternak. Cuman kan kalau untuk tingkat petani tidak misalnya perlu peralatan ya, perlu peralatan ya. Ya, perlu peralatan dan juga biaya mungkin bukan karena di STP sendiri ada peralatan-peralatan untuk membuat pakan ternak. Iya, jadi gini Bu, STP ini Sains Teknopark, jadi kita juga mempunyai peralatan kemarin itu yang dibantu oleh pemerintah pusat, Kementerian Ristek. Kita terima kasih sekali kerjasama kita baik dengan Kementerian Ristek. Nah itu kita punya mesin-mesin pakannya. Jadi untuk petani-peternak yang ingin membuat seperti ini, mereka bisa datang ke kita Ibu. Mereka bisa sewa alat kita kan murah. Jadi misalnya mereka satu kelompok ternak mau bikin berapa ton, ya tinggal kontak kita.
Ibu kami mau nyewa untuk berapa ya silakan, nanti kita tinggal bayar saja untuk Ya. itu. Seperti Nah, ini peluang usaha juga kepada para pemirsa. Kalaupun bukan sebagai peternak, kita bisa menjadi wirausaha di bidang pakan ternak. Tidak perlu investasi untuk peralatan-peralatan pengolahan pakan ternak. Tadi Bu Epina sudah sampaikan, datang ke STP, kerjasama dengan STP, dan sudah ada perdanya yang mengatur retribusi sewa peralatan tersebut. Dan kalau saya lihat perdanya juga tidak terlalu mahal, karena sebetulnya semuanya disubsidi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Terutama kawan-kawan, adik-adik yang mungkin baru lulus dari Fakultas Peternakan, ya, datang ke sini, kita diskusi, kemudian kita cobakan difusi inovasi-inovasi yang ada, dan tekadkan untuk menjadi wirausaha baru berbasis teknologi. Ya. Ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Baik Ibu, pemirsa sekalian, peluang-peluang ini sebenarnya banyak di kita, asal kita mau melihat dulu sebenarnya. Juga teman-teman anak-anak kita yang baru lulus, yang merasa masih bingung punya usaha apa, sebenarnya nggak usah terlalu bingung. Kalau memang melihat tayangan ini, bisa datang ke sini, bisa lihat-lihat, terus mungkin bisa diskusi dengan kami peluang apa, karena hamparan kita ini bisa sebagai tempat uji coba, ya. Sudah saatnya itu, ayolah yang muda-muda yang berkarya gitu, kita membantu, kita menyiapkan supaya betul-betul kalau anak-anak muda itu nanti kalau jadi petani yang sukses, Bu, yang tangguh gitu loh. Kalau jadi pengusaha yang sukses, tapi di bidangnya tetap inline dengan ilmunya, seperti itu. Kita harap seperti itu. Jangan sungkan datang ke kami welcome setiap saat, sewaktu. Baik, terima kasih Bu Epina. Kalau kawan-kawan yang di Palembang, mungkin info-info awal juga bisa melalui Badan Penelitian Pengembangan Sumatera Selatan. Yang belum tahu STP nanti akan diberikan guidance, petunjuk bagaimana kita mencapai Sains Teknopark. Sebenarnya nggak jauh sih, deket turun tol dari Indralaya, ya, sedikit lagi kita udah sampai di sini. Dan saat ini kami berada di Sains Teknopark Provinsi Sumatera Selatan. Melihat hamparan hijau dan sapi-sapi yang berkeliaran, rasanya jadi adem. Baik Bu Epina, terima kasih. Mudah-mudahan ada pemirsa yang terinspirasi untuk menjadi wirausaha di bidang pakan ternak, ataupun pemirsa yang mempunyai ternak bisa terinspirasi untuk mencoba inovasi ini agar ternaknya tumbuhnya lebih baik. Sampai ketemu di acara berikutnya. Jangan lupa kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa.